Firo. Background saya adalah affiliate researcher di Utrecht University. Saya concern di bidang energy system dan juga terkait juga dengan circular economy sebagai pemerhati di sektor tersebut. Ya, tentang circular economy mungkin kita mencoba untuk melihat dulu sampah itu apa. Nah, sampah itu adalah barang yang diasumsikan oleh seseorang itu suatu yang sudah tidak ada gunanya lagi, sudah tidak ada nilainya lagi, sehingga itu fungsinya sudah dianggap habis dan itu dibuang gitu. Tapi sebetulnya suatu barang yang dianggap sampah itu sendiri bisa jadi itu merupakan barang berharga bagi pihak lain, bisa menjadi bahan baku gitu sampah di sektor ini menjadi bahan baku di sektor industri yang lain seperti itu. Dan keterkaitan dan circular economy sendiri itu mungkin kita melihat dari sisi value retentionnya suatu barang gitu ya. Kalau yang selama ini mungkin kalau linear economy itu kan sampah suatu barang itu diproduksi, dipakai, buang. Nah, kalau dengan circular economy ini kan jadi umur dari suatu barang tersebut menjadi lebih panjang karena setelah diproduksi kemudian dipakai untuk fungsi A. Nah, residu dari fungsi A ini bisa digunakan untuk sebagai sumber daya bahan baku untuk pembuatan produk yang nanti bisa digunakan untuk fungsi B. Nah, fungsi B ini sendiri residunya bisa digunakan untuk industri yang memiliki fungsi untuk fungsi C misalnya gitu, sehingga dia maksudnya rentang hidupnya menjadi lebih panjang gitu, sehingga membuat suatu resource itu menjadi lebih sustainable kita menggunakannya. Oke, kalau circular economy di Indonesia, mungkin ini seperti istilah baru ya di Indonesia, circular economy. Tapi sebetulnya praktek circular economy itu mungkin kita bisa melihat keseharian gitu, atau mungkin sudah lama pernah diterapkan, misalkan di sektor pertanian. Jadi di sektor pertanian itu misalkan kita tahu limbah kotoran dari ternak itu bisa yang sebelumnya limbah bisa menjadi kompos, kemudian juga bisa menjadi biogas, sehingga kan menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali oleh di sektor industri tersebut, misalnya pertanian juga, atau bisa dimanfaatkan untuk industri yang lain gitu. Itu yang mungkin penerapannya secara tidak disadari mungkin memang ada, cuman mungkin masih belum masif ya circularity tersebut untuk dilakukan, sehingga kan mayoritas masih melihat produksi, pakai, buang. Terutama mungkin kalau kita bisa melihat ya sehingga kan kita bisa melihat kayak misalkan sekarang ini yang kita alami ya di Jogja, terutama ada darurat sampah gitu. Nah, kalau misalkan sampah yang diasumsi, yang barang yang dianggap sampah ini misalkan masih bisa dipilah-pilah, mana yang masih bisa digunakan ulang, atau mana yang bisa diolah untuk jadi bahan baku industri yang lain. Nah, mungkin sampah yang benar-benar yang nggak bisa dipakai lagi, benar-benar yang memang secara fungsi fisika kimia itu memang tidak atau secara ekonomi tidak mungkin kan untuk diolah kembali. Nah, itu baru yang benar-benar mungkin sebetulnya yang benar-benar sampah itu mungkin tidak sebanyak yang diproduksi saat ini, yang dihasilkan saat ini gitu. Benar, itu pengolahan sampah secara berkelanjutan itu bagian dari circular economy, karena di dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan itu kan sampah itu kemudian dipilah mana yang masih bisa digunakan kembali, mana yang bisa di-recycle dan dimasukkan kembali di dalam sistem sebagai bahan baku industri yang lain gitu. Cuman tapi konsep circular economy sendiri itu sebetulnya tidak hanya tidak hanya di pengolahan sampah secara berkelanjutan,
Tapi juga mungkin yang kita tahu kan kayak 3R gitu ya. Nah, dalam perkembangannya sebetulnya saat ini tuh sudah sempat berkembang sampai 4R, kemudian berkembang kembali lagi sampai 10R gitu ya. Dan itu mungkin mulai dari misalnya terkait dengan contohnya dengan sampah plastik, yang kan beberapa plastik itu ada yang bisa diolah kembali, maksudnya di recycle untuk sistem di bahan baku produksi industri yang lain. Ada yang juga benar-benar ya dia nggak bisa digunakan lagi, dan masa waktu dia untuk terdegradasi itu sampai ratusan tahun gitu ya. Nah, ada yang menggunakan misalkan menggunakan konsep refuse gitu, bagian dari 10R itu. Jadi dari awal ya jangan kita pakai plastik tersebut terus sehingga menghindari penggunaan plastik gitu. Itu ada yang gerakan seperti itu. Nah, dan gerakan seperti itu kan menghasilkan bentuk apa ya? Menghasilkan kesempatan atau menghasilkan kreativitas membuat produk yang bisa memiliki fungsi sama dengan plastik yang susah didaur ulang tersebut, tapi bisa digunakan berkali-kali sehingga mengurangi jumlah plastik yang tidak bisa didaur ulang itu, sehingga dan itu kan memberikan apa ya, peluang ekonomi ya pelaku usaha di sektor tersebut gitu. Konsep circular economy dalam pengelolaan sampah berkelanjutan itu mungkin konsep dari, maksudnya bisa menggunakan konsep value retention itu sendiri. Jadi yang biasanya kan kalau bank sampah itu maksudnya pengelolaan sampah berkelanjutan kan melibatkan contohnya mungkin dengan bank sampah misalkan kayak gitu. Nah, terus itu biasanya kan sampah sudah mulai dipilah-pilah dari rumah tangga nih. Terus atau dari unit terkecil lah, terus kemudian setelah dipilah-pilah sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank sampah tersebut, terus kemudian kan dimasukkan ke bank sampah, terus kemudian bank sampah mungkin mengolah kembali, mungkin memilah-milah yang lebih detail lagi, kemudian dimasukkan di offer ke semacam kayak bukan ngepul distributor yang untuk yang bahan baku plastik di sektor yang lain gitu ya. Nah, terus kemudian sehingga fungsi pengelolaan sampah ini sendiri bisa selain dia berfungsi untuk menyalurkan, memilah-milah dan menyalurkan sebagai bahan baku untuk industri yang lain, dan ada nilai ekonomi ya kan, sampah yang sebelumnya dianggap nggak berguna menjadi ada nilai ekonominya. Nah, itu juga ikut untuk mengedukasi sehingga masyarakat yang menjadi anggotanya atau yang di sekitar wilayahnya, sehingga sampah itu, sehingga makin banyak orang yang paham gitu bagaimana sih sebetulnya memperlakukan barang-barang yang dianggap sebagai sampah gitu, sehingga itu membuat masyarakat getok tular gitu ya. Jadi makin banyak yang terlibat di dalam pemilahan sampah, sehingga pengelolaan sampah itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi pengelolaan sampah berkelanjutan ini selain memang untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku pengelolaan sampah berkelanjutan, dan juga memberikan edukasi gitu ke masyarakat yang secara luas itu, sehingga kan mungkin selama ini maksudnya cuman yang aktif sekitar mungkin nggak terlalu banyak gitu ya yang aktif untuk memilah-milah dari di unit terkecilnya atau di rumah tangga misalkan gitu. Nah, tapi dengan adanya pengelolaan sampah berkelanjutan yang lebih populer itu di masyarakat, sehingga mungkin bisa hampir semua sampah yang ada gitu itu bisa terkelola dengan baik. Mungkin beberapa waktu ini kan sempat ada pertanyaan ya tentang sampah, terutama ketika beberapa daerah, terutama mungkin di Jogja itu mengalami darurat sampah. Ya hampir semua orang kena ya, gitu. Dimanapun di Jogja itu pasti, wah ini sampah. Jadi awareness tentang bahwa
pengelolaan sampah yang berkelanjutan itu menjadi penting karena memang ada darurat sampah gitu. Terus kemudian di satu sisi ada pertanyaan lain bahwa lah kalau sampah loh kita banyak dan nggak terkelola sampai sebanyak ini, sampai keloloten lah ya bahasa Jawanya, sampai sampai kehilangan kemampuan, maksudnya kurang mampu untuk mengelola sampah yang diproduksi kita sendiri. Kenapa ada impor sampah gitu? Kenapa masih ada impor sampah? Nah, itu kan alasan dari pihak pengimpor sampah itu mengatakan bahwa ya kita memang perlu mengimpor sampah, maksudnya istilahnya sebenarnya kalau di dalam ekspor impor itu plastik scrap gitu ya. Kenapa perlu gitu? Karena kalau yang diimpor itu kan sudah terpilah-pilah dengan baik gitu, sehingga itu mempermudah bagi industri untuk menerima yang sudah terpilah-pilah, sehingga kan lebih mudah untuk diolah selanjutnya untuk bahan baku industrinya. Nah, kalau yang plastik yang selama ini jadi sampah dan menjadi momok itu kan, kalau yang di Indonesia sendiri mungkin masih belum terbiasa, belum semuanya terpilah-pilah gitu, sehingga fungsi edukasi tentang pengelolaan sampah berkelanjutan ini menjadi sangat penting ketika mungkin habit untuk memilah-milah sampah, mana yang memilahkan mana plastik, mana yang organik gitu ya, mana yang kertas gitu. Nah, itu kan akhirnya bisa menjadi sumber daya ekonomi dan secara nasional, bahwa itu bisa masuk ke dalam industri sampah yang memang industri plastik industri plastik yang membutuhkan scrap plastik dengan spek-spek tertentu. Nah, dengan adanya edukasi tersebut, terus kemudian juga ada unit usaha mungkin bank sampah misalkan yang memilah-milah lebih detail lagi sesuai dengan spesifikasi industri yang membutuhkan bahan baku tersebut, itu membuat roda ekonomi dan juga saling menguntungkan lah di berbagai lini pihak rantai industri ini gitu. Sirkular ekonomi, pengelolaan sampah, dan kemudian ada bank sampah di tengahnya, itu adalah sebagai aktor penting untuk melakukan roda sirkular ekonomi ini gitu. Yang satu bisa jadi sebagai pengedukasi atau membuat kebiasaan untuk memilah sampah baik di rumah tangga atau mungkin di area-area publik gitu ya. Itu bahwa dari awal kita habis makai, terus kemasannya itu dibuang sesuai dengan kriterianya, yang mana yang organik, terus anorganik, mana sampah, mana yang plastik, mana yang kertas gitu dari awal. Nah, itu fungsi edukasi itu menjadi peran penting bagi bank sampah, dan kemudian juga fungsi dari bank sampah itu sendiri menjembatani pemilahan yang lebih lanjut untuk sesuai dengan spek industri yang membutuhkan scrap plastik, scrap kertas, dan mungkin juga scrap kaca kalau misalkan ada industri yang membutuhkan itu. Pengelolaan bank sampah itu mungkin tidak sekedar dilakukan sendiri oleh bank sampah, tapi juga mesti ada kerjasama dan orkestrasi ya. Sebetulnya itu langkah orkestrasi antara masyarakat, itu kan sebagai titik krusial, titik awal, mulai dari awalnya pemilahan itu gitu. Terus kemudian juga di titik lain selain sebelum ke bank sampah ini juga mungkin kita juga melihat dan bank sampah ini sendiri misalkan dia memilah-milah lebih lanjut gitu, sehingga menjadi spek yang memang bisa masuk ke dalam sistem, maksudnya sebagai bahan baku untuk industri yang lain. Tapi mungkin juga ada faktor dari pemerintah sendiri untuk membuat regulasi atau membuat ya entah dukungan policy, regulasi gitu ya. Terus kemudian juga selain itu kan ada juga ada
yang apa sih namanya, kalau kita buang sampah kan sebetulnya ada kayak tukang yang ngambil sampah gitu ya. Nah itu mungkin juga perlu dilibatkan gitu. Jadi selama ini kan sudah misalkan ya udah dipilah-pilah gitu, mana yang sampah yang nggak plastik tapi nggak bisa diolah. Kan kalau yang ada nilainya itu mungkin sudah ada yang bisa masuk ke bank sampah gitu ya. Tapi kan yang ekses plastik juga sebetulnya masih bisa bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan. Cuman kan industri yang membutuhkan yang berhubungan dengan bank sampah itu mungkin nggak memerlukan yang produk tersebut gitu, atau yang mungkin kaca atau scrap kertas jenis tertentu gitu yang kebetulan masih belum diterima oleh bank sampah terdekatnya. Nah itu kan juga mungkin rumah tangga tersebut sudah memilahnya gitu, dipisahkan dengan sama lain. Cuman kan kadang yang pengangkut sampah ini juga perlu diedukasi bahwa udah dipilah-pilah ternyata dikumpulin lagi semua loh, tadi apa gunanya memilah-milah ya. Jadi mungkin juga melibatkan banyak aktor yang terkait di sektor sampah yang berkelanjutan itu. Jadi tidak cuma sekedar bank sampah, tapi ada masyarakat, kemudian juga ada yang aktor-aktor antara, kemudian juga ada pemerintah dan juga ada bisnis aktor, bagaimana agar bisnis aktor ini juga memberikan clue ya, maksudnya atau memberikan clue sebetulnya dibutuhkan itu yang spek seperti apa gitu. Dan itu juga mungkin perlu kolaborasi lah, orkestrasi antara aktor tersebut. Belum masifnya informasi ini tersebar gitu ya, karena ada beberapa kasus mungkin karena ada darurat sampah, terus kemudian karena ketidaktahuan opsi-opsi informasi tentang opsi-opsi pengelolaan sampah berkelanjutan, akhirnya sampah tanpa dipilah-pilah pokoknya dikumpulin aja gitu aja, terus kemudian dibakar. Nah itu kan menjadi polusi ya, mungkin dari kalau misalnya ada plastik di situ mungkin ada polusi dioksidnya, yang itu juga bahaya kan. Terus kemudian juga aerosol yang dihasilkan kan bersebaran gitu, sehingga membuat polusi lah itu, sehingga kurang tersebarnya informasi tentang pilihan opsi-opsi yang bisa mereka ambil untuk pengelolaan sampah berkelanjutan, itu yang mungkin perlu lebih diintensifkan gitu, sehingga ketika ada kasus seperti itu, ketika misalkan seharusnya sih yang organik misalnya daun-daun kering itu bisa jadi bahan baku untuk kompos misalkan. Nah itu kan bisa dipakai untuk at least untuk buat untuk tanamannya, misalkan kalau misalnya dia petani, terus kemudian juga ya baik yang kompos yang padat maupun yang pupuk cair, itu kan sama-sama sangat bermanfaat dan bisa mengurangi beban ekonomi untuk pengelolaan, maksudnya untuk usaha pertanian misalnya seperti itu, dari sisi itu, sehingga kan bahwa ada opsi pengelolaan sampah yang bisa mengurangi ongkos produksinya atau bisa memberikan tambahan penghasilan meskipun sedikit, tapi kan ketika itu dilihat itu bahwa ini ada nilainya gitu ya, mungkin itu lebih mengintensifkan penyebaran informasi tersebut. Ya mungkin terkait itu, di satu sisi dengan adanya darurat sampah ini kan membuat orang serentak gitu tersadar kita punya masalah nih tentang sampah gitu, sehingga ini titik titik yang krusial lah gitu untuk jadi entry point penyebaran informasi dan juga informasi tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sehingga ketika semua orang serentak sadar itu, sehingga membuat ada maksudnya greget dan semangat bersama untuk bagaimana merubah kebiasaan, membuat kebiasaan baru yang baik dalam konteks pemilahan sampah dari ini. Apa yang seseorang anggap sebagai sampah, barang yang tidak berguna, tidak ada nilainya, itu bisa jadi merupakan harta karun bagi pihak lain, seperti itu. Dan mungkin oleh karena itu perlu menggalakkan usaha untuk memilah sampah dari mulai diri kita sendiri, dan juga sebagai bagian dari kegiatan circular ekonomi untuk menuju
pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Bank sampah sendiri itu ya menurut saya itu suatu inovasi yang sangat bagus ya, dan itu perlu untuk disebarkan dan dikembangkan gitu.